Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Hemi Fuad. Panggilan saya Aska. NIM saya 0549006631. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tugas 3 jaringan komputer, yang dimana akan menggunakan paket tracker. Nah, di sini saya sudah membuka paket tracker yang ada. Nah, untuk soalnya, nah, nah untuk soalnya, ya, yang pertama di sini kita disuruh membuat 4 buah komputer dan 1 buah switch yang saling terkoneksi sehingga bisa melakukan ping. Oke, caranya gini. Kita buat ya, 4 komputer PC. Sama switch-switchnya kita kasih nama dulu. Nah, ini nanti kita pakainya 10 titik. Ini pakai 2. Terus di sini PC 2, 3, PC 3, PC 3 nya 4. Oke. Oke, ini keempat PC ini sudah tersedia. Kita tinggal kasih alamat IP address-nya. Alamat IP address kita kasihnya di sini. Nah, kita tambahin 10.2 itu sebagai alamat IP-nya. Kita cuman nambahin di sini ya, 10.2. Nah, jadi nanti subnet masnya otomatis. Nah, terus untuk di sini sama 10 titik, di sini 3 ya, subnet masnya nanti otomatis. Terus di sini sama 10, terus di sini 4 ya, ini 4, subnet masnya nanti otomatis. Oke, sudah. Kita tinggal kasih kabel, kasih kabel. Oke, nah di sini kita nanti melakukan ping ke masing-masing komputer. Nah, proses pingnya nanti di sini ya, proses pingnya. Jadi setiap ping ini ya, contohnya nih ya. Kemudian hubungan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi nanti kita ping lewat CMD. Nah, lewat CMD. Ini sudah kita lakukan ping lewat CMD. Nah, dengan alamat tadi ya. Nah, kita mau ping ke PC 2. Nggak bisa? Dan ya bisa ya, nggak ada yang loss. Nah, kita ping lagi ke PC 3, tapi nggak ada yang loss, berarti semuanya terhubung ya. Terus kita ping lagi ke PC 4, PC 4 10.5. Oke, masing-masing PC sudah bisa terhubung. Kita tinggal ini aja, ping ini. Ping berarti ketiga sama keempat, karena ke 1 sudah. Ping ketiga berarti ya, 10, 3 itu 4 bisa, dan ternyata bisa. Terus ke 5, titik 10 titik keempat ya, tapi kita pakainya 5. Nah, oke, sudah. Nah, nanti tadi kan pertama sudah, ini yang kedua sudah. Terus ini ya, berarti yang ini tinggal nyambungin ke 4.
dan mungkin ke 4 saja bisa apa enggak gitu, karena tadi sudah ada percobaan ke 12 di uji coba ketiga, jadi nggak perlu lagi diuji coba. Titik berapa? Titik 10 ya, titik 10 titik 5, dan ini yap nggak ada yang loss. Nah titik semuanya saling terkoneksi, terus untuk selanjutnya membuat server HTTP terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa menghasilkan HTTP servernya. Nah kita tinggal nambahin HTTP servernya, mana server di sini ya, kita tambahin di sini. Nah di sini kita ganti namanya HTTP. Nah di sini kasih angka 1 ya. Kenapa tadi yang nggak tak tulis angka 1 dulu, karena buat nanti ini ya kita tinggal kasih aja di sini service HTTP sudah on, terus kita kasih IP address seperti biasa 92.168.10.1. Oke, tinggal kasih kabel. Nah ini nunggu hijau. Nah sambil nunggu hijau kita buat yang ketiga ya, buat server DNS kalian ya. Nah, karena kan sudah buat server tadi, sudah buat ini, kita tambahkan dulu server DNS sambil nunggu hijau. Nah server DNS ini kita kasih angkanya berapa ya, belum ada 6. Nah karena berhubung HTTP sudah, ini kita ke HTTP lagi. Lah kita coba ping ke semua komputer, bisa apa enggak ya, kita coba ya ping. Ini kita melakukan ping ya. Nah, berarti kita ini, kalau di sini kan disuruhnya pastikan semua komputer, berarti kita pingnya lewat sini aja berarti. Oke, bisa ping 192.168.10.1 bisa ya, bisa PC1 bisa, terus PC2 168.1.10.3 sorry 168.10.1, karena kita mau ngecek hubungan dengan HTTP ya. Oh, astagfirullah, pingnya belum. Astagfirullah, kok bisa gitu, ternyata pingnya belum. Dan bisa ya terhubung untuk PC2. Nah terus untuk PC3 kita tinggal ping aja, terus 92.168.10 untuk ngecek ke HTTP. Nah komputernya terhubung ke HTTP, tinggal sekarang ini. Nah desktop ini kita klik ping 10.1. Nah dan ini berarti semua komputer bisa terhubung ke server HTTP. Nah sekarang kita lanjut lagi ke server DNS. Nah kayak gini ya server DNS. Nah kayak gini server DNS. Oke, server DNS kayak gini. DNS bisa di on kan, bisa. Nah di sini nanti membuat server DNS ya, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah di sini kita misalkan di HTTP kita namai tugas.com. Nah di sini address HTTP berapa, address HTTP berapa, 10.01 ya, 10.168.10.1. Oke, kita klik add. Nah sudah, DNS kita on kan sudah, terus ke konfigurasi, terus ke DNS server. Oh IP nya belum. Oke ya,
IP-nya belum tak kasih. 192.168.10.6. Oke. Oke. Nah, terus bagaimana ini ya? Bagaimana tadi? Ini ya. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Gitu. Jadi gini. Jadi kita buka. Ini belum tak kasih kabel. Lupa. Nah, terus kita buka di sini. Tadi ya. Jadi alamat tadi tak kasih alamat HTTP. Nah, dengan fitur DNS apakah bisa? Kita klik tugas.com, apakah bisa dicek? Ini masih nunggu karena ini masih orange. Masih orange ini ya. Masih orange. Harus hijau dulu baru bisa digunakan. Nah, ini sudah hijau, kita klik tugas. Terus on result. Oh, karena apa? Karena DNS-nya belum dimasukkan ke sini. Di sini config di desktop IP, sorry. Di IP, nah DNS-nya belum dimasukin. DNS-nya berapa? T10.2. Terus jadi coba lagi. Harus dimasukin ya. T6 harus dimasukin DNS-nya, kalau nggak bisa. Ini berapa? 6 ya, DNS-nya 6. Aku lupa ya, DNS itu 6. DNS ini 10.6. Jadi setiap masing-masing komputer harus ada dikasih DNS baru bisa terhubung. Dan di sini juga kalau nggak pakai itu nggak bisa mengakses itu tadi. Kita coba lagi ke desktop, ke web browser. Yang paling males kayak gini, lama net responding, banyak kan kebuka banyak. Nah ini ya, kita klik, tadi tak tulis tugas.com ya. Nah, tugas.com alamatnya tadi 10.6 ya. Kalau bisa udah ke yang salah. IP-nya sudah 10.6, tapi IP-nya belum lah. Sudah, IP-nya sudah. Oh ya Allah, panas air. Saya punya satu nggak terhubung. Karena tadi DNS-nya malah dirinya sendiri. Nah ini bisa ya. Ini dari alamat si server HTTP bisa bisa diakses lewat DNS. Dari PC1, PC2, coba PC2. Karena buatnya malam, nah, jadi ya gini, agak ngantuk dikit. Tugas.com. Nah, bisa PC2 bisa, karena PC3 tugas.com. Nah, PC3 bisa, terus sekarang PC4 salah klik. Nah, kita buka ke web browsernya. Bisa apa enggak, kita klik tugas.com dan ikut. Dan semua PC bisa terhubung ke server HTTPS dengan DNS. Tuh, sekarang kita ke soal berikutnya. Ini kita buat struktur jaringan dulu. Nah, struktur jaringan dengan servernya 4, servernya 3, switchnya 2, PC-nya 2. Oke, kita hubungkan masing-masing dulu ya. Switchnya router ya.
switchnya butuh dua, satu dan dua, terus PC-nya butuh dua juga. Nah terus sekarang servernya butuh tiga, server buat HTTP sama server buat DNS. Nah kayak gini. Nah di sini kita kasih alamat-alamat dulu ya. Ini kalau di sini ikut di sini PC0 kita anggap PC1 ya. PC1 nya di atas, berarti di sini PC2 berarti ini kita pakai 30 ya, 30 ini 2, ini server pendek apa tadi, pendilkom kan ilmukomputer.com. Pendilkom, terus di sini ini berarti PC1 di sini berarti 20.2, ini tak kasih tambahan ini 30.1 titik 2.3 jam. Terus di sini ini server ilkom.com. Terus di sini DNS server. Oke, kita buat yang ke sini dulu ya, yang bawah dulu ya. Nah, kita kasih biasa ini ya, alamat yang sesuai tadi ya, 68.30.2. Oke, terus di sini dikasih alamat juga, kasih alamat dulu, cek apakah saling terhubung dulu atau enggak. 68.30. Nah terus tinggal kasih kabel, oke. Nanti pencobaannya nanti. Nah di sini gantian kita kasih alamat IP address-nya, alamat IP-nya kasih 192.168.20.2. masnya nanti otomatis. Nah untuk server Elcom ini 20.2 aja ya. Nah ini kasih alamat juga, kasih alamat 20.3. Dua sudah ada, berarti ini 3, sorry, ini 3. DNS server kayak gini, ini DNS server nanti ya. Nah sekarang kita pasang kabelnya masing-masing dulu. Nah, sudah dipasang. Nah ini kita kasih alamat DNS servernya 20.4 aja. Nah, kasih alamat ini. Nah biar nanti bisa terhubung satu sama lain, nanti pakainya routernya kita ambil yang ini aja. Nah, oke ya, kita kasih ini dulu, kabel dulu. Oh ya cuma satu, kita butuh yang 2. Kita hapus karena kita butuhnya 2. Ini 2 enggak? Kenapa kita hapus? Nah ini 2, portnya 2 ya, port
bandwidthnya 2 MB. Nah di sini biar terhubung satu sama lain, di sini harus dikasih DNS-nya kita ke service DNS, kita on kan. Nah di sini mau akses ke Pendilcom, kita bisa melalui DNS Pendilcom. Nah ini kasih adresnya 192.168.30.3 kita add. Nah terus kita tambahkan lagi buat yang ilkom ya. Buat yang ilkom itu 192.168.20.3. ini namanya ilkom.com. Nah nanti buat aksesnya saya pakai DNS. Oh ini oke guys, cari titiknya kebanyakan. Nah habis itu kasih alamat ya, alamat DNS 192.168. Berapa ini 20.4 ya, karena sudah saya dengerin. Nah habis itu sudah kita kasih alamat, nanti masing-masing ini kasih DNS servernya 192.168.20.4. Terus ini juga dikasih DNS, alamat DNS-nya biar bisa terhubung satu sama lain ya. Berapa tadi? 20.4.4.1 mulu. Terus ini juga ini DNS-nya 192.168.20.4. Terus ini juga di masing-masing itu ya, PC sama server HTTP-nya dikasih alamat DNS biar bisa terhubung satu sama lainnya. Nah sekarang kita pindah ke router. Lah router ini settingannya dari sini dulu, kita kasih alamatnya 192.168. Misalkan 20 dulu titik 1 karena 1 belum ada. Nah subnet masknya kayak gini, terus di rip sini dikasih 192.168.20.0, terus klik add. Nah ini untuk ini tadi ya, yang pertama. Oke, terus sekarang yang kedua kita on kan dulu. Bentar. Ini berarti yang ini yang 30. Yang 30 karena yang hijau duluan. Ini nanti tinggal tambahin aja. Jadi yang ini 30, yang ini kita on kan 192.168. Berapa ini 20.1. Nah fungsi 1 itu gini ya, terus ditambahkan 192.168.30.0. Belum tak klik add ya, klik add. Nah sudah ya. Nah sekarang kita uji cobakan. Kita butuh yang namanya gateway-nya kita masukkan ke masing-masing dulu. Nah ini desktop. Nah ini di sini gateway-nya itu dari router ya, 168.20.1 gateway-nya. Ini salah sorry. Ini 30 ya, terus 30 di bawah itu 30. 168.30.1 kan. Nah, yang atas baru gateway-nya 168.20.1. Default gateway 168.20.1 sama DNS-nya. DNS ada default gateway atau enggak?
192.168.20.1 server. Nah, di sini subnet masknya kudu diubah menjadi 0.0 semuanya, biar kita uji cobakan dulu ya perbandingannya. Nah, misalkan ini mau terhubung ke PC2, misalkan ya PC2 mau terhubung ke PC1, ping kaki ping PC 192.8.20.2 ya, ini ping. Nah, kalau request timeout karena apa? Nah, ini ya, di sini ada lossnya 1 karena di sini PC1 subnet masknya ya, subnet masknya masih kayak gini, harusnya subnet masknya kayak gini. Nah, baru mau nih coba lagi ping. Nah, ini baru mau nih. Nah, gak ada yang loss, jadi semua subnet mask ini harus dibuang yang 00 nya itu, yang 2525 ini dibuang ganti 0, berarti yang ini dibuang ganti 0 semuanya, yang ini juga dibuang jadi 025 255 0 0 0. Tuh, ini ada nggak? Samakan ya. Oke, nah kita baru ke pertanyaannya, ping ke PC 0 berarti yang atas ini ya, ke PC 1, pastikan PC 0 terhubung ke PC 1. Oke, berarti PC 0 kan yang atas, kita ping yang sini, berarti kita ping lewat ini aja. Jadi PC 1 kita ping ke PC 2 alamatnya 192 sorry ya, kaki pegel. Kita ping 192.168. berapa? 30 yang 30 ya, 32. Ini untuk pin ke PC 2. Ternyata berhasil, nggak ada yang lossnya kosong di sini ya, lossnya kosong ya, lossnya kosong. Terus soal kedua, PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 terhubung ke PC 1. Nah, ini tadi sudah uji coba lagi dah nih, ping 192.168.20 titik berapa yang atas 2 ya, 2 ya yang atas ya, enter. Dan nggak ada yang loss. Oke, kita lanjut. Terus selanjutnya buka web browser, akses Elcom pada PC 1 berarti yang bawah di browser, kita ketikkan Elcom, bisa apa enggak. Nah, jadi Elcom yang atas ini ya, diakses lewat PC 2, ilcom.com. result belum tak masukin mas ya, sudah Ilcom L nya 2, astaga, L nya kebanyakan. Nah, ini baru bisa Ilcom, ternyata tadi salah tulisan, L nya 2. Berarti dari PC2 ini ya, PC2 32 bisa akses Ilcom yang di atas ini. Terus selanjutnya ini buka Pendilcom dari PC 0, ini kan halaman. Nah, ini harusnya Pendilcom ya, jadi dari PC ini akses Pendilcom ya lewat web browser.
indilcom.com. Nah, bisa ya. Nah, jadi yang 4 ini sudah berhasil. Oke, mungkin itu saja presentasi tugas 3 jaringan komputer pada hari ini, pada kali ini. Cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.